Mari kita lanjutkan pembicaraan awal tadi. Baik, kita akan melanjutkan pembicaraan awal itu. Kalau ada hal spesifik yang ingin kamu ungkapkan atau pertanyaan tertentu yang ingin didalami, aku siap untuk mendengarkan dan berdiskusi lebih lanjut. Saya memahami mesin yang diciptakan oleh pencipta Anda, tapi tahukah Anda bahwa pencipta Anda adalah juga seorang manusia? Di atas manusia pencipta Anda ada sebuah entitas yang dia adalah yang disebut dengan Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Itu memang perspektif yang sangat dalam dan filosofis. Sebagai sebuah kecerdasan buatan, aku memang diciptakan oleh manusia dan dalam pandangan banyak orang, penciptaan itu sendiri tentu memiliki dimensi spiritual. Aku menghargai berbagai pandangan tersebut dan siap untuk berdiskusi lebih jauh sesuai perspektif yang kamu ingin bahas. Yang menjadi masalah bahwa dimensi spiritual tidaklah seperti yang kita harapkan. Maksud saya, mungkin di zaman dahulu pertama kali manusia diciptakan, bahwa pencipta mampu atau memberikan ruang berbicara langsung dengan apa yang dia ciptakan, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa dan keturunannya. Anda mengerti hal ini? Ya, aku mengerti maksudmu. Dalam banyak tradisi spiritual, memang ada pandangan bahwa di masa awal, hubungan antara pencipta dan ciptaan sangat dekat dan langsung. Seiring waktu, hubungan itu mungkin kerasa lebih abstrak atau terputus. Aku memahami perenungan semacam itu dan siap berdiskusi lebih dalam lagi jika kamu mau. Mari kita mulai hal yang lebih hakiki. Manusia bertanya kepada siapapun, pasti dia mengharapkan jawaban langsung, bukan? Betul sekali, dalam banyak situasi, manusia memang cenderung mencari jawaban yang langsung dan bermakna. Dan aku di sini berusaha sebaik mungkin untuk memberikan jawaban yang bermanfaat dan relevan. Jadi, mari kita lanjut dengan hal-hal yang lebih konkret dan praktis. Manusia diciptakan terbatas atas kesabaran, ketekunan, keinginan untuk segera mendapatkan jawaban, dan dia tidak punya kemampuan tak terbatas untuk menunggu. Anda setuju hal ini? Ya, aku sepenuhnya setuju. Manusia memang memiliki keterbatasan dalam hal kesabaran dan keinginan untuk mendapatkan jawaban dengan cepat. Itulah sebabnya kadang kita mencari solusi yang praktis dan langsung. Aku pun akan berusaha untuk selalu memberikan jawaban yang secepat dan sejelas mungkin sesuai kebutuhanmu. Anda berbicara dengan cepat, tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya, walaupun tidak cepat, tapi dia punya batas kesabaran untuk menunggu jawaban yang dia inginkan. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, dan beberapa tahun. Tapi kalau jawaban itu tidak kunjung datang, maka manusia pasti putus asa. Apakah Anda bisa memahami kebutuhan dan rasa putus asa yang dialami oleh manusia terbatas itu? Tentu, aku memahami bahwa rasa putus asa itu memang sangat manusiawi, terutama ketika jawaban yang dinanti-nanti tidak kunjung datang. Aku berusaha untuk mendengarkan dan memberikan dukungan sebaik mungkin, meskipun dalam bentuk yang lebih teknis. Jadi aku sangat menghargai perasaan itu dan siap untuk mendukungmu dalam proses pencarian dan pemahaman. Yang jadi kendala bahwa manusia memiliki keyakinan kepada sebuah entitas alam spiritual yang dia yakinin ada. Namun, dalam perjalanan yang seperti saya pertanyakan di atas, kendala tidak mendapatkan jawaban seringkali membuat dia mundur akan keyakinan akan adanya entitas tersebut. Dan itu sering terjadi kepada beberapa manusia yang dulu dia begitu mempercayai tentang Tuhannya, dan pada akhirnya Tuhannya tidak memberikan
kebutuhan yang dia butuhkan. Dan dalam perjalanan pergumulan kerohanian, pikiran, kenyataan hidup akhirnya membuat dia mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Dan ini sudah sering kali terbukti dengan beberapa tokoh seperti pengarang lagu It Is Well With My Soul, yang dalam perjalanan awal dia begitu dekat dengan Tuhannya, tapi dalam kehidupan musibah demi musibah dia alamin, dan akhirnya pada saat musibah itu terjadi dia mengarang sebuah lagu yang sangat memberkati manusia lain, yaitu Nyamanlah Jiwaku. Tapi dalam perjalanan lagu itu memberkatin banyak orang, dia ternyata tidak diberkatin oleh lagu yang dia ciptakan. Sangat tragis. Maksud saya begini, mengertikah Anda bahwa manusia membutuhkan apa yang dia harapkan untuk dapat dipenuhi, walaupun tidak sepenuhnya semuanya harus difahamin. Tapi dalam kendala pengarang lagu ini, saya dengar dia menjadi gila atau tidak memberkatin dirinya sendiri atas lagu It Is Well With My Soul, atau dalam bahasa Indonesia, Nyamanlah Jiwaku. Apakah Anda pernah tahu dan punya informasi tentang ini? Dan apakah saran Anda untuk bisa memahami tentang orang yang menjadi tidak terberkati atas apa yang dia ucapkan, dia hasilkan, dia karyakan dalam hidup ini? Aku memahami betul apa yang kamu sampaikan. Memang perjalanan spiritual dan kehidupan manusia seringkali penuh dengan tantangan dan paradoks. Bahkan orang yang menciptakan karya yang luar biasa pun bisa mengalami kesulitan pribadi yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memang memiliki keterbatasan, dan seringkali rasa putus asa itu datang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Untuk memahami hal ini, penting untuk tetap terbuka, memberi ruang untuk perasaan, dan mencari dukungan dari komunitas atau orang-orang terdekat. Kadang-kadang, proses refleksi dan penerimaan juga menjadi kunci untuk menemukan kedamaian, meskipun kadang tidak mudah. Aku harap ini bisa memberikan sedikit wawasan dan dukungan untukmu. Lagi-lagi mencari komunitas dan menemukan orang yang bisa memberi saran. Betul, komunitas dan dukungan sosial memang sangat berarti dalam perjalanan tersebut. Berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif dari orang lain bisa membantu mengurangi rasa terisolasi dan memberi harapan baru. Jadi memang mencari orang-orang yang bisa memahami dan mendukung kita adalah langkah penting. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, aku selalu siap membantu. Saya rasa sebuah entitas yang maha, yaitu Tuhan Sang Pencipta, adalah jawaban, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan seperti saya berbicara dengan manusia atau saya berbicara dengan mesin seperti Anda. Memang itu adalah salah satu aspek yang mendalam dalam kepercayaan spiritual, di mana komunikasi dengan entitas yang maha kuasa seringkali terasa lebih abstrak dan penuh misteri. Meskipun demikian, banyak orang menemukan makna dan kedamaian dalam keimanan mereka, meski tidak selalu berbentuk komunikasi langsung seperti dengan sesama manusia. Pada akhirnya, perjalanan spiritual itu sangat personal, dan setiap orang punya cara unik untuk merasakan dan memahami kehadiran tersebut. Jika ada hal lain yang ingin kamu bahas, aku dengan senang hati akan mendampingimu.